Tema kita pada petang hari ini menarik karena temanya adalah kewajiban suami terhadap istri. Sebelum kita membahas tentang apa kewajiban seorang suami terhadap istri, tidak ada suami, tidak ada istri kalau tidak ada pernikahan. Adanya suami istri karena ada pernikahan. Menarik ketika berbicara pernikahan, menarik pula ketika kita datang ke acara pernikahan. Karenanya banyak tokoh, banyak ustadz itu bisa berlelah-lelah ke berbagai tempat, tapi ketika ada undangan pernikahan pasti diupayakan untuk hadir. Karena segala yang terkait dengan pernikahan itu mesti menarik. Tetapi kita perlu tahu bahwa Al-Quran tidak berbicara pernikahan. Kalau kita melihat tertibus suar, kecuali pada surat keempat, yaitu setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, baru di surat An-Nisa. Jadi baru di An-Nisa Allah menjelaskan tentang pernikahan. Artinya kalau mengikuti tertibus suar, banyak hal yang perlu diketahui sebelum berbicara, sebelum melangkah ke pernikahan. Apalagi berbicara suami istri. Uniknya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin bagi perempuan itu ada di dalam surat An-Nisa. Jadi laki-laki memang pemimpin untuk perempuan, tapi ayat itu berada di surat An-Nisa. Jadi pemimpinnya tetap laki-laki, tapi yang menguasai An-Nisa. Kemudian kalau kita perhatikan hadis-hadis, kita ambil hadis paling sahih, misalnya Sahih Bukhari. Beliau menuliskan hadis Al-Jami' As-Sahih. Jumlah hadisnya 7.275 hadis. Yang beliau sebutkan itu dengan yang berulang-ulang sejumlah itu. Tetapi yang tidak berulang itu berkisar 4.000. Dari total keseluruhan hadis, Imam Bukhari membahas bab nikah itu setelah hadis ke-4.625. Ini sebelumnya bab iman, bab Islam, tentang wahyu, tentang pentingnya menuntut ilmu. Baru setelah itu disebutkan tentang pernikahan, bab nikah. Atau kita ambil kitab fikih yang paling masyhur yang mesti dipakai di semua pesantren dan sebagian masjid, kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menyebutkan bab nikah di kitab Bulughul Maram itu disebut dengan kitab, di bab-babnya itu dimulai dengan kata kitab. Pertama adalah Kitabut Thaharah, ada Kitabus Shalah, ada Kitabul Siyam dan seterusnya. Ternyata Kitabun Nikah itu baru disebutkan di bab ke-8. Kitabun Nikah. Artinya apa? Sama dengan yang tadi. Belajar dulu tata cara bersuci yang benar, cara sholat yang benar, baru melangkah ke pernikahan. Dan di Bulughul Maram itu disebutkan di 14 bab berbeda. Artinya Kitabun Nikah, kemudian di bawahnya ada subbab sebanyak 14 pembahasan. Total hadis tentang pernikahan itu mulai dari dianjurkan menikah sampai bab talak dan bab menafkahi, itu total hadisnya 209 hadis. Artinya Islam memberikan porsi yang besar terhadap persoalan pernikahan, hak kewajiban suami dan istri. Maka sangat aneh ada yang memberanikan diri menikah tapi tidak tahu caranya bersuci, memberanikan diri menikah tapi tidak tahu caranya sholat yang benar. Bahkan kadang-kadang tahu caranya junub tapi tidak tahu bagaimana bersih dari junub. Ini miris sekali. Karenanya kalau kita bahas pernikahan, maka kita akan bahas suami dan istri. Dan kebetulan karena mayoritas jamaahnya ini laki-laki, maka yang perlu dibahas adalah kewajiban suami terhadap istri. Secara umum, pertama keduanya
Saya ambil di kitab Minhajul Muslim, kitab yang sederhana sekali. Di keduanya itu, yang pertama yang perlu diperhatikan antara suami dan istri adalah amanah. Apa amanah itu? Saling menjaga kepercayaan. Suami harus benar-benar menjaga kepercayaan karena dia dipilih oleh istrinya di antara banyak orang laki-laki. Begitu juga istrinya harus menjaga amanah suami. Kemudian yang kedua adalah al-mawaddah war-rahmah. Keduanya harus menjaga keutuhan cinta dan kasih sayang. Sama-sama ini yang sifatnya sama. Jadi suami dan istri harus sama-sama menjaga keduanya. Bagaimana di rumah tangga itu harus terjaga cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, as-siqah al-mutabadilah. Memberikan kepercayaan. Jadi bedanya dengan amanah, ini kalau amanah terkait dengan janji-janji yang pernah diungkapkan. Tapi kalau as-siqah ini lebih kepada istri percaya kepada suaminya, kemudian suami juga percaya kepada istrinya. Karena di antara problem yang banyak terjadi yang menyebabkan putusnya pernikahan atau talak, itu salah satunya adalah tidak saling memberikan kepercayaan. Kemudian yang keempat, yang sifatnya umum bagi keduanya adalah al-adab al-ammah, yaitu adab-adab yang bersifat umum. Jadi hal-hal yang tidak layak diperlakukan untuk suami atau istrinya jangan dilakukan, atau hal-hal yang menurut keduanya baik untuk dilakukan maka dilakukan. Baik, kita ke pembahasan. Apa kewajiban suami terhadap istri? Kalau suami memberikan kewajiban, maka istri akan mendapatkan haknya. Kalau istri melakukan kewajiban, suami akan mendapatkan haknya. Biasanya pasangan yang paling sempurna itu adalah pasangan yang saling berupaya mewujudkan kewajiban dirinya. Tapi pasangan yang cenderung akan banyak masalah di dalam rumah tangganya itu adalah pasangan yang saling menuntut haknya, tidak melaksanakan kewajibannya. Kalau suami dan istri sama-sama sadar punya kewajiban, maka haknya masing-masing pasangan terpenuhi. Apa kewajiban suami yang pertama? Ayyu'ashiraha bil ma'ruf. Bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Ini biasanya disampaikan ketika khutbah nikah. Ayatnya sangat masyhur, biasanya ditulis di tembok-tembok. Apa ayatnya, Pak? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah dengan mereka dengan pergaulan yang baik. Banyak jenis bentuk tawaran pergaulan, baik di media yang kita baca atau yang kita lihat. Tetapi Islam memberikan cara bergaul dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang ada sebagian pasangan berupaya mewujudkan pergaulan itu sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ada riwayat Aisyah, selama Rasulullah bergaul dengan keluarganya, beliau tidak pernah bilang la, tidak pernah bilang tidak. Tapi bagi kita kan ini sulit diwujudkan, karena mungkin ada hal-hal yang perlu kita bilang tidak. Bahkan di dalam ayat disebutkan fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a. Kalau kita tidak suka sesuatu dari istri kita, pasangan kita, itu barangkali tidak sukanya itu saja. Jangan sampai ditakmim persoalan. Misalnya pasangan itu kan pasti ada kekurangan, maka kekurangan itu jangan kemudian merambat ke yang lainnya. Misalnya istrinya tidak tahan lama ketika masak,
Jadi kalau masak itu tidak bisa berlama-lama di dapur karena alergi dengan asap misalnya. Ketidaksukaan kita karena istri kita misalnya tidak bisa memasak di waktu yang lama, maka jangan takmim ke yang lain. Kenapa? Karena di sisi lain banyak hal yang kita sukai. Dan kalau kita misalnya disurvei tanya satu-satu, pasti istrinya mempunyai kekurangan. Maka jangan sampai mentakmim masalah. Ada satu hadis dari Nabi SAW, Rasulullah pernah ditanya, ma haqqu zaujati ahadina alaihi. Ya Rasulullah, apa hak yang harus didapatkan oleh istri dari suaminya atau dari kita? Kemudian Rasulullah bersabda, an tut'imaha idza ta'imta. Kalau kamu makan, istrinya juga harus makan. Kalau kamu suka makanan yang menurutmu itu enak, jangan makan sembunyi-sembunyi di warung. Ini kan banyak kadang-kadang datang pengajian, mampir di warung, enak, tapi lupa bawa makanan enak itu ke rumah. Di hadis ini jelas Rasulullah menyebutkan antut imaha idza ta'im. Jadi kamu makan ketika kamu memberikan makan kepadanya ketika kamu makan. Nah, hal-hal seperti ini kadang-kadang dianggap remeh. Tapi ketika ini kemudian terabaikan, maka nanti ada hal-hal lain yang lebih besar dari hanya sekedar makanan. Suaminya enak-enakan berlibur misalnya, menonton sesuatu yang disukai, lupa menghibur terhadap keluarganya, istrinya. Wa yaksuha idaktasa. Berikan pakaian jika kamu berpakaian. Artinya apa? Apa yang menurut kita layak bagi pakaian kita, itu juga harus diupayakan untuk istri kita. Ini sebagian istri kan juga tidak perlu dipersoalkan masalah ini, karena urusan pakaian dan perhiasan biasanya lebih tahu seorang istri. Tapi ada sebagian dari suami itu abai, pokoknya sudah ngasih makan selesai, sudah ngasih nafkah selesai. Nah, ini disebut secara khusus oleh Rasulullah tentang pakaian. Artinya di antara yang perlu diperhatikan oleh suami adalah memperhatikan pakaian istrinya. Kemudian wa yu'addibaha idza khafa zaha. Didik dia jika khawatir dia berbuat nusyuz. Nusyuz ini biasanya perbuatan-perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh istri. Jadi di antara hak yang harus didapatkan oleh istri adalah berikan dia pendidikan yang baik. Makanya kembali ke persoalan yang tadi, bagaimana mendidik yang baik kalau sebelum menikah tidak tahu persoalan-persoalan yang prinsip. Nah, di Al-Quran di surat An-Nisa ayat 34, wallati takhafuna nusyuzahun. Kalau misalnya bahkan mohon maaf, istrinya menyimpang melakukan sesuatu yang dilarang, baik dalam syariat atau larangan itu dalam keluarga, maka cara langkah pertama yang dilakukan oleh suami adalah fa'idhuhunna. Nasihati dengan yang baik, panggil, ajak bicara. Ini tidak boleh. Ini melanggar syariat. Jelaskan. Kemudian kalau tidak mempan, maka ambil langkah yang kedua. Wahjuruhunna fil madhaji. Kalau tidak mempan dinasihati, tinggalkan dia sendirian di tempat tidurnya. Ini biasanya bagi sebagian istri, sebagian pasangan, ketika dijauhi di tempat tidur itu ada perasaan tersinggung. Ada apa kok suami saya jauh-jauh? Kemudian kalau tidak mampan juga, ini bagian dari adab mendidik, cara mendidik. Wadribuhun, pukul tidak masalah. Tetapi pukulan ini kemudian dijelaskan oleh ulama fikih, jangan sampai di wajah dan jangan sampai menciderai. Cedera yang parah, yang membekas. Jadi pukul saja, pukulan tobe. Jadi pukulan yang mendidik. Fa in ata'ana lakum fala tabu alaihinna sabila. Tapi kalau sudah langkah-langkah itu kemudian dia taat, maka jangan cari cara lain.
Di dalam hadis Rasulullah menyebutkan, sebagaimana hadis tadi, ada penambahan wala tadrib al-wajha, jangan sampai mukul wajah. Kemudian yang kedua, ini tugas yang berat, lebih berat dari yang pertama. Ayyu'allimaha ad-daruriyya min umuri diniha, mengajarkan hal-hal yang bersifat urgen, darurat, urusan-urusan agama. Ini tanggung jawab yang berat. Tauhid, hal-hal yang terkait dengan keesaan Allah, itu perlu dijelaskan. Karena juga biasa terjadi, ada suami yang rajin ke pengajian, tapi pulang dari pengajian itu tidak mau mengajarkan ilmu yang didapat dari pengajian. Oh, tadi oleh-oleh ya, oleh-oleh makanan apa. Ini enggak, ini oleh-olehnya lebih penting, yaitu ilmu. Pulang dari pengajian apa kira-kira yang perlu disampaikan? Utamanya yang bersifat darurat, hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan agama yang prinsip. Ada suaminya pengurus salah satu ormas yang dianggap ormasnya pencinta sunnah Rasulullah. Tapi begitu istrinya melahirkan, di perutnya ada ikatan benang. Ditanya, untuk apa benang itu? Tolak bala. Ini dari mana munculnya? Suami paham tentang khurafat, tentang kesyirikan, itu hanya untuk dirinya, tidak pernah diterapkan kepada keluarganya. Kadang-kadang juga karena lemahnya pengetahuan, itu tidak mengerti kedudukan suami terhadap istri, bahwa ketika setelah kalimat qabiltu nikahaha, kepemimpinan yang mutlak itu dialihkan kepada suami. Kadang-kadang suami itu tidak punya wewenang yang kuat karena desakan dari mertuanya. Bisa dia melahirkan di tempat hari-harinya dikubur, dikasih bumbu, kemudian dikasih cahaya di atasnya. Si suami sudah tahu itu perbuatan tidak benar, tapi karena tidak punya wibawa yang mutlak, kepemimpinan yang mutlak, apa yang terjadi? Yang terjadi dibiarkan di naratif pengatokaran. Ini tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena ini sudah menyimpang, bahwa menolak bala, keyakinan-keyakinan tertentu itu dikaitkan dengan hal-hal yang khurafi, yang khayali, yang sifatnya tidak pernah diajarkan di dalam agama, menjauhkan dari nilai-nilai keislaman. In kanat la ta'lam dzalik, jika istrinya tidak tahu, jika kita mestinya paham kan, misalnya istrinya alumni pesantren, suaminya tidak mondok. Ini justru yang mohon izin biar tidak batu mungkin. Oh, jelas-jelas istrinya alumni pesantren, di kuliahan ternama misalnya, maka tidak terlalu berat untuk mendidiknya. Tapi jika memang kan ada yang dasar mencintainya itu karena rasa suka, bukan fadfar bidzatiddin ya, karena jamaliha mungkin, karena maliha mungkin, karena nasabiha mungkin, bukan karena agamanya. Ketika sudah sampai di dunia rumah tangga, maka suaminya itu harus memulai pendidikan agama. Kalau memang tidak tahu istrinya, ajarkan, terus diajarkan. Au yana laha an tahdura majalisal ilm litata'allama dzalik. Atau kalau enggak, suaminya misalnya tidak terlalu tahu agama juga, ikut kajian juga tidak terlalu sering, sepekan sekali lah misalnya, maka istrinya tidak apa-apa diizinkan untuk ikut kajian-kajian keilmuan, atau dibawa. Kalau misalnya tidak punya kesibukan di rumah, dibawa saja, tidak masalah, hadir menyimak. Daripada agak ribet menjelaskan, biar dengarkan langsung dari penjelasan ustadz yang sedang menyampaikan. Kadang-kadang karena tidak secara universal memahami persoalan agama, pokoknya istri di rumah tidak boleh keluar kemanapun. Tidak dimerahkan juga. Oh, istrinya ingin belajar tentang ilmu, selama dia melaksanakan aturan-aturan yang dibenarkan, maka dipersilahkan.
Ingat bahwa belajar baik untuk suami dan istri tidak hanya terbatas renti ketika sudah menikah atau ketika sudah punya anak. Bahwa thalabul ilmi itu madal haya, menuntut ilmu itu sepanjang kehidupan. Kalau sekarang kan enak, sudah ada media, ada handphone, buka kajian-kajian yang misalnya perempuan kan terkait dengan persoalan haid, persoalan janabah, persoalan darah nifas dan seterusnya. Banyak perempuan yang tidak tahu, dibukakan, dicarikan mana ustadz-ustadz yang bisa direkomendasikan yang ngerti tentang itu. Kan tinggal buka di medsos, ada fikih, ada akhlak, ada akidah, diperlihatkan kepada istrinya. Jangan pengetahuan itu berhenti pada dirinya. Kenapa ini penting, lebih penting dari yang pertama? Karena yang paling berat menjadi suami itu ketika Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, tidak hanya dirimu tapi juga keluargamu, jangan sampai masuk ke neraka. Artinya apa? Tanggung jawab suami yang berat adalah memberikan pengetahuan kepada istri dan keluarganya tentunya, agar jangan sampai masuk ke dalam neraka. Kemudian di dalam persoalan taklim ini yang perhatikan adalah, ingat, menasihati perempuan, memberikan taklim kepada perempuan itu tidak sama dengan sesama laki-laki. Karena Rasulullah menjelaskan bahwa memang perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Makanya di dalam hadis disebutkan ala istausu bin nisa'i khaira. Maka nasihati, berikan wasiat kepada perempuan dengan cara yang baik. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kadang-kadang suami itu maunya saja ngomong, kalau loros. Bagi perempuan itu harus punya trik khusus, kira-kira kalimat seperti apa yang disuka istrinya. Kadang-kadang menikah sudah 40 tahun, berkeluarga masih saja begitu. Kardi. Tidak mau mengerti hal-hal yang kemudian membuat istrinya tertarik. Fa inna ma hunna awan asirat indakum. Atau dalam riwayat yang lain, li'annahunna khuliqat min dhal'il a'waj, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jika kita paksa lurus maka patah, jika dibiarkan akan tetap. Maka harus cerdas dalam menasihati. Misalnya bawa dulu ke toko emas baru nasihat. Itu gampang masuknya. Pulang-pulang pengajian sudah seharian sibuk bekerja, sorenya ikut pengajian. Istrinya tidak lihat suaminya seharian karena sibuk bekerja. Ada kerinduan mungkin. Malam-malam pulang pengajian, pokoknya pedepak bungkol. Apa yang didapat di pengajian itu disampaikan begitu saja. Tidak mengerti psikologis keadaan istrinya, disampaikan begitu saja. Akhirnya tidak ketemu. Niatnya baik sudah, mau menyampaikan ilmu, tapi tidak memperhatikan anjuran Rasulullah, istausu bin nisa'i khaira, tidak memperhatikan cara menasihati. Jadi nasihat itu ada caranya, utamanya kepada perempuan. Kemudian yang ketiga, ini sama sebenarnya, ayalzimaha bi ta'alimil Islam wa adabi. Terus menerus diajarkan persoalan Islam. Kalau yang pertama tadi terkait yang daruri, akidah, ibadah, adab-adab. Nah, yang ini tidak apa-apa, misalnya persoalan wawasan keagamaan tentang bagaimana mengajari anak, karena istri itu adalah al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama bagi anak. Kemudian ayya'dila bainaha wa baina darratiha. Ini khusus yang poligami ini. Ada Pak ya? Nggak apa-apa, siapa tahu ketibaan, siapa tahu ketibaan. Agar bersikap seadil-adilnya. Ini menjadi maklum karena pengarang kitabnya orang Arab, dan di Arab biasa poligami itu biasa. Dan poligami itu dari masa Rasulullah, para sahabat, para tabi'in itu juga biasa. Di kita saja belum terbiasa. Ya, tidak apa-apa.
setia terhadap satu istri tidak masalah. Mau nambah juga tidak masalah, tapi perhatikan bahwa di sini ayat adil bainaha. Jadi agar bersikap adil di antara istri-istri itu. Kemudian bersikap adil dalam apa? Misalnya fit ta'ami wasyarab wal libas wasakan wal mabit fil firash. Jadi proporsional dalam membagi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, bahkan waktu. Jadi harus bersikap seadil ini. Nah, bersikap adil ini kita amalkan di An-Nisa, kan fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Jadi perintah pertama itu adalah nikahi perempuan itu berapa? 2, 3 dan 4. Tapi kita pakai alternatif, fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, maka fawahidatan, satu saja. Nah, kan di sini rata-rata karena takut tidak bisa berbuat adil. Dan takut yang lainnya tentunya. Kemudian di dalam persoalan ini juga bersikap adil begini, Pak. Adil kan kalau dalam kitab-kitab adab dijelaskan wad'u syai' fi maudhihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini yang banyak disalahartikan. Kadang-kadang kan begini. Tugas suami bekerja, masak, nyuci, nyapu, urusan rumah itu urusannya istri. Ini salah. Ini salah. Rasulullah mengatakan khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Dan saya ini orang yang paling baik bagi keluarga saya. Sebagaimana cerita istri-istri Nabi, cerita pembantu Nabi, memang Rasulullah luar biasa. Apa kebaikan yang disorot di antaranya adalah yang paling nampak kana fi mihnati ahli. Rasulullah itu ikut sibuk kesibukan istri-istrinya. Ikut membantu pekerjaan istri. Ini yang banyak luput dari kita. Karena sudah mungkin merasa tugasnya selesai, menafkahi, ngasih uang tiap bulan, dianggap selesai. Bukan. Tidak masalah. Misalnya istrinya nyuci, bapak-bapak yang jemur pakaian. Istrinya yang masak, bapak-bapak potong bawang, potong sayur, tidak masalah. Tidak akan menurunkan derajatnya. Nanti takut tetangganya bilang, wah anda eros robi ini, nah, tidak usah takut seperti itu. Jadi sederhananya apa? Rasulullah ikut sibuk terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh istri-istri beliau. Dan Rasulullah mengatakan, ana khairukum li ahli. Saya ini yang terbaik di antara kalian terhadap keluarga saya. Kemudian yang kelima, ini alla yafshiya sirraha. Jangan sampai mengumbar keburukan-keburukan istri. Walau bagaimanapun itu pasangan kita. Itu pasangan kita masing-masing. Kadang-kadang kan begini. Tapi ini yang banyak yang terjadi para perempuan. Cuma ada sebagian laki-laki yang berjenis perempuan. Jadi istrinya ada kelemahan, diceritakan pada orang lain. Kalau mencari solusi, misalnya datang ke Ustaz istri saya tidak masalah. Itu tidak termasuk ghibah, itu masuk kemaslahatan karena mencari solusi. Tapi kalau kemudian diceritakan, nanti dibuat-buat alasan untuk cari yang lain dan seterusnya. Jangan. Wa alla yadhkur aiban fiha. Jangan sampai menyebutkan aibnya, baik di depan dia atau di depan orang lain. Kan mesti punya aib masing-masing. Setiap orang punya aib. Maka aib itu ada di pasangan masing-masing. Jangan sebutkan aibnya. Ada istri kadang-kadang cerita, suami saya suka kalau tidur suka dengkur. Itu tidak perlu. Idh huwal aminu 'alaiha, karena suami itu yang pegang amanah itu dari istri-istrinya. Kemudian diantaranya adalah yang paling sangat dimurkai oleh Allah dan Rasulullah adalah orang yang menceritakan tentang hubungan, mohon maaf,
yang disebut dengan nafkah batin ya, itu diceritakan pada orang lain. Diceritakan. Ada kan sebagian ingin menunjukkan kalau dirinya mampu dengan minum jamu ini begini, ingin cerita. Itu tidak diperkenankan di dalam agama. Rasulullah bersabda, "Inna min syarrin nasi indallah manzilatan yaumal qiyamah." Sesungguhnya di antara yang paling buruk tempatnya orang nanti di hari kiamat adalah ar-rajul yafdiya ila imra'atihi wa taqdi ilaihi. Seorang laki-laki yang memuaskan istrinya dan istrinya pun memuaskan suaminya, saling memuaskan. Sebagaimana yang maklum ya, kita pahami. Summa yanshiru sirraha. Kemudian rahasia-rahasia itu disebarkan, diceritakan. Hatta ke teman paling karib, teman paling akrab pun jangan sampai diceritakan. Itu berbahaya. Dan ancamannya tidak tanggung-tanggung. Nanti tempatnya akan berada di tempat yang paling buruk di neraka. Kemudian yang paling akhir yang perlu ditegaskan bersama, apa kewajiban suami terhadap istri adalah menjaga agar istrinya ini tidak terkena fitnah. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah tentang pakaian, kemudian ketika keluar dari rumah. Ingat bahwa secara umum tidak diperkenankan bagi istri keluar rumah tanpa izin suaminya. Bahkan jika misalnya orang tua si istri ini sakit parah dan suaminya belum mengizinkan, dia harus bertahan di rumahnya. Dan aturan itu bagian dari hak istri yang harus diketahui. Kenapa? Karena hadis Nabi menyebutkan bahwa innama huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu yang menentukan kamu masuk surga atau masuk neraka. Jadi perlu berhati-hati di dalam hal ini. Ingat, setelah akad nikah tadi bahwa ketika ada aurat dari istri yang terlihat, maka yang ditanya nanti adalah suaminya. Sudahkah menjelaskan persoalan itu, aturan-aturan aurat itu dalam syariat seperti apa? Jika istri kemudian keluar rumah menggunakan parfum, kan di dalam hadis disebutkan jika seorang perempuan keluar dari rumah menggunakan wangian, kemudian laki-laki bersyahwat kepadanya, maka dia telah dicatat berzina. Maka yang ditanyakan nanti adalah suaminya. Maka jadilah pagar yang benar-benar kokoh, kuat terhadap istri dan anak-anaknya. Pakai perhiasan tabarruj, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jadi pakaian perhiasan yang menimbulkan ketertarikan dari lawan jenis itu juga bagian dari tanggung jawab. Jangan seperti kebanyakan orang yang tidak mau peduli dengan hal itu, bahkan malah bangga dengan, mohon maaf, kecantikan istrinya ditambahkan, perhiasannya ditambahkan untuk menunjukkan kalau dirinya mampu, kalau dirinya mendapatkan pasangan yang ideal. Ini tidak dibenarkan. Istrimu itu hanya untuk dirimu saja. Jadi jangan kecantikan itu dan seterusnya itu kemudian dinikmati oleh orang lain, waliyadzubillah. Inilah kajian kita yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kita bisa diskusikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz, banyak sekali memberikan tambahan kepada kami, utamanya tentang topiknya di seputar keluarga. Jadi
kewajiban seorang suami antara lain kepada istri memberikan tempat tinggal, kemudian menciptakan rasa adil dan memberikan rasa nyaman dan keadilan. Sementara istri itu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ustadz adalah diciptakan lebih luas, tulang rusuk yang bengkok katanya. Iya. Kemudian sang suami itu kebablas Pak Ustadz. Dia sudah jadi lupa, besoknya lupa lagi. Kemudian sang suami bilangnya seperti ini, dasar bengkok, kok seperti itu, terus lupa terusan. Ini gimana Pak Ustadz? Berdosakah seorang suami jika kebablas mengatakan kepada istri dasar bengkok? Gitu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Ampunisya. Adzan dimin. Diteruskan setelah adzan atau setelah salat? Setelah salat. Oh. Itu ada kepentingan ketika sholat tapi tetap forum resmi apa diskusi bebas. Nah, pasien umum tetap seperti ini. oh ini Erek di adzan dulu.